Ini salah dong. Hai guys, ini apa namanya? Saat ini saya sedang berada di lokasi rumah. Jadi kebetulan saya sampai di sini. Ini hari ini rencana mau apa namanya kedatangan pohon. Nah, pohon ini namanya pohon ancak kuda putih. Ini pohon ini saya ambil langsung dari apa namanya kerajaan Kesultanan Bima. Dari pohon ini ada di pendoponya atau di keratonnya Kesultanan Bima, itu di daerah Bima. Nah, makanya ini pohon ini dari Kesultanan Bima terus dikirim ke Lombok. Nah, di Lombok kemudian diperbaiki, dirapikan. Nah, dari situ langsung dari Lombok dibawa ke apa namanya Jakarta, tempat saya ini. Pohonnya tingginya kurang lebih 9 meter, terus lingkar lebarnya itu kurang lebih 9 meter. Jadi pohon ini sangat luar biasa. Jadi ini salah satu pohon yang besar dan raksasa. Jadi ini adalah merupakan pohon yang memiliki apa namanya banyak sekali manfaat atau memiliki estetika yang luar biasa sekali. Jadi pohon bodi ini atau pohon ancak kuda putih ini adalah pohon yang memiliki estetika keindahan yang luar biasa. Ini pohon raksasa, ada pokoknya gede banget pohon ini. Nah, terus pohon ini manfaatnya juga dia memiliki kadar oksigen 24 jam. Jadi pohon ini apabila ditaruh di rumah, di samping dia memang bentuknya sangat indah. Nah, kedua juga pohon ini memiliki kadar oksigen 24 jam. Jadi pohon ancak ini, pohon istilahnya apa namanya ancak kuda putih ini atau body white ya, body kuda putih ini itu kalau sumpamakan ditaruh di rumah itu akan memberikan hawa atau energi positif. Kenapa saya bilang demikian? Dulu pohon ini sejarahnya artinya apa? Dipakai untuk banyak orang berteduh atau dipakai untuk banyak orang bertafakur atau juga banyak dipakai untuk petapa. Nah, kenapa dipakai untuk petapa? Yaitu tadi karena ketika dia di bawah pohon ini itu membawa apa namanya energi positif. Dia sirkulasi oksigennya itu 24 jam. Jadi kan kalau pohon kebanyakan kan kalau ini kan mengeluarkan karbon dioksida, tapi ini adalah pohon mengeluarkan oksigen 24 jam. Makanya pohon ini juga artinya menjadi pohon terbesar di Indonesia saat ini ya. Kalau nanti ada saingannya sih, saya rasa itu apa namanya ada lagi yang lebih besar gitu. Tapi ini saat ini yang sangat luar biasa sekali. Pohon ini kebetulan saya angkat itu di harga 450 juta. Jadi pohon ini itu saya beli 450 juta. Adapun kemarin sudah ada yang mau nawar-nawar, ada yang sampai 700 juta, 800 juta, saya bilang nggak saya lepas lah, saya bilang itu. Karena ini pohon ini saya akan taruh di rumah terbaru saya. Jadi ini rumah baru saya itu saya mau taruh pohon ini. Jadi memang istilahnya pohon ini berbeda dengan jenis-jenis pohon yang lainnya seperti pohon kule, seperti pohon apa namanya Kamboja dan lain-lainnya. Makanya ketika manusia itu kan bersinergi dengan alam ya. Kita ini hidup dengan alam. Makanya kalau di dunia ini salah satunya adalah itu tadi Kalimantan itu banyak pohon-pohon besar. Pohon-pohon itu merupakan paru-paru dunia. Berarti kan pohon ini ada kebaikan untuk manusia untuk memfilter apa namanya udara. Jadi sebagai filter udara dan juga istilahnya sebagai apa namanya memberikan manfaat untuk manusia. Jadi kalau pohon ini ditaruh di depan rumah itu paling tidak membawa suasana yang sangat baik untuk di rumah. Salah satunya adalah karena apa? Rumah adalah surgaku. Jadi berilah pengaruh-pengaruh yang positif. Makanya kalau dulu-dulu tuh di tempat-tempat kerajaan itu selalu ada pohon-pohon besar. Atau istilahnya di rumah-rumah pejabat itu pasti ada pohon besar. Ya enggak? Atau di rumah-rumah zaman dulu itu pasti ada pohon-pohon yang ditanam yang besar. Karena apa? Karena memang kadar oksigen atau pengaruh positifnya itu bisa mempengaruhi apa namanya situasi energi yang ada di rumah. Jadi kalau sumpamakan energinya bagus, ya enggak, suasananya bagus, otomatis rumah tangganya juga akan semakin nyaman dan juga usahanya juga semakin nyaman dan dampaknya bisa membawa rezeki yang bagus. Jadi itu adalah nilai-nilai daripada pohon tersebut.
Nah, pohon ancak Bali ini, ya nggak, ancak kuda putih ini, itu menurut tradisi budaya di daerah Bali maupun juga Lombok, itu daunnya itu dijadikan sebagai media untuk melakukan upacara atau ritualitas, ya, ritualitas. Karena dipercaya bahwa daun dari kuda putih ini, ya nggak, ancak kuda putih ini atau body tree kuda putih ini itu dijadikan sembahyangan ketika itu dimediasi. Nah, ya nggak, itu akan menghantarkan apa yang dimediasi ke Tuhan itu sampai ke nirwana. Jadi memang artinya apa? Pohon ini memang sangat langka. Kenapa saya bilang sangat langka? Ya karena jarang ada yang punya, dan ini saya dapatkan juga jauh, istilahnya di daerah Bima, yaitu tepatnya di Kesultanan Bima. Nah, kenapa ini dari Kesultanan Bima melepas pohon itu? Ya nggak, dari keluarga Kesultanan Bima, karena memang pohon tersebut sudah terlalu besar. Jadi sudah terlalu besar, mengganggu rumah. Khawatir makin besar itu akan berdampak kepada pohon tersebut, kalau dia patah atau apa segala macam gitu ya. Jadi pohon tersebut akhirnya diangkat oleh teman saya dan akhirnya dirawat atau ditata rapi, dan akhirnya menjadi pohon yang memang estetikanya luar biasa. Makanya kalau belum punya pohon ancak kuda putih, jangan bilang istilahnya rumahnya ada estetikanya atau baru punya pohon, itu biasa aja. Makanya ini pohon ini sangat luar biasa sekali. Ini pohon benar-benar raksasa. Ini diangkut oleh mobil trennya aja, ini kapasitasnya itu hampir 40 ton. Jadi kapasitas mobil trennya ini hampir 40 ton, dan juga untuk pohonannya itu kurang lebih hampir 20 ton. Jadi besarnya seperti apa tuh, nanti kita lihat aja ketika pohon ini datang dan juga nanti diangkut, istilahnya nanti semuanya bisa tahu. Dan ketika nanti dipasang, dia pohonnya itu rantingnya banyak ke atas, tapi memang ini pohon ancak putih ini sama nggak dengan pohon-pohon yang istilahnya body tree yang lain, atau juga dengan pohon-pohon beringin atau apa? Berbeda. Ya, artinya apa? Kalau makan istilahnya pohon body tree atau pohon-pohon yang istilahnya itu memang ada 3 jenis, ya nggak? 1 ada yang hitam, ya nggak? 2 ada yang kuning, ya nggak? Ada yang merah, bukan kuning ya. 2 ada yang merah. Nah, yang ketiga ada yang putih. Ini yang putih lah yang disebut dengan ancak kuda putih atau body kuda putih. Makanya ini akan menjadi pohon-pohon yang istilahnya yaitu tadi yang saya bilang, karena banyak di daerah itu pohon-pohon tersebut tidak dirawat. Kenapa pohon-pohon besar di daerah itu tidak dirawat? Karena satu, ya enggak, pohon besar apabila ada di ladang itu menurut para petani itu tanamannya kurang subur. Makanya kalau dia tanam jagung atau apa, ya enggak, airnya kesedot ke situ semua, akhirnya banyak yang dibakarin. Pohon-pohon yang memiliki nilai estetika yang luar biasa. Nah, kalau makan yang kedua lagi, katanya kalau pohon besar itu ada pengaruh setannya, itu bohong. Itu makanya ada yang dibakar. Jadi pohon-pohon yang istilahnya di luar daerah itu, apabila ada pohon-pohon besar itu wajib saya merasa prihatin karena saya sudah ke sana. Jadi saya melihat pohon banyak dibakarin karena hal-hal tersebut, katanya istilahnya itu menyerap tanaman-tanaman. Ini kalau semakin banyak yang dibakar, maka pohon-pohon yang memiliki nilai estetika akan habis. Makanya ada istilahnya pohon-pohon tersebut saya selamatkan, ya kemudian juga saya bawa kemari. Artinya apa? Justru di Jakarta ini saat ini, ya enggak, itu sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk penghijauan dan juga untuk apa? Untuk istilahnya mengatasi polusi udara. Ya, jadi di Jakarta perlu penghijauan. Saat ini Jakarta sangat istilahnya banyak sekali mendatangkan pohon-pohon besar dari wilayah-wilayah timur untuk apa? Untuk penghijauan, untuk mengamankan atmosfer oksigen di Jakarta ini. Makanya kalau rumah, ya nggak mau istilahnya rumah itu oksigennya bagus, energinya bagus,
suasananya juga bagus. Tanamlah pohon-pohon yang istilahnya di situ memiliki satu nilai estetika, kedua juga yang memiliki kadar oksigen yang bagus, yang keempat juga, yang ketiganya lagi harganya coy. Memang luar biasa harganya, ini ada yang bisa sampai 700 juta sampai 1 miliar pun ada. Loh, kenapa kok harganya bisa mahal seperti itu? Satu, memang pohonnya juga limited edition, sudah sulit dicari dan sangat langka sekali. Jadi kenapa pohon itu bisa mahal? Kedua, juga akomodasi yang kita bawa kemari itu harus menyeberang laut sampai 2 lautan kita seberangi. Makanya itu istilahnya sangat akomodasi sangat luar biasa sekali. Jadi daripada di sana pohon dibakar-bakar, yang mendingan kita selamatkan, kita taruh di rumah, kita taruh di perumahan-perumahan atau kita taruh di perkantor-perkantoran. Karena pohon ini juga ketika ditaruh di perkantoran itu dampaknya juga sangat positif. Artinya apa? Manusia itu, dia itu yang utama adalah ketika manusia itu, kenapa kalau di barat ya, di kantor-kantor nih ya, kalau saya lihat di luar negeri rumah, itu meja komputer, pasti di samping meja komputer itu ada pohon kecil, warnanya hijau. Nah, kenapa? Karena radiasi komputer kan sangat luar biasa tuh ke mata. Jadi warna hijau itu adalah untuk merefresh mata, ya kan? Untuk merefresh mata. Makanya dia ketika pegel matanya, di sampingnya ada komputer, ada pohon hijau, dia lihat langsung matanya segar. Nah, itu dari internal. Bagaimana kalau di eksternal kantornya, di luarnya, kalau ditanamin pohon-pohon besar yang hijau segala macam, ya enggak? Pohon yang hijau itu untuk istilahnya merefresh mata, ya enggak? Bagaimana kalau yang besar? Nah, yang besar penting. Kalau sudah ada pohon-pohon yang hijau yang kecil-kecil, ya enggak? Tanam pohon yang besar. Pohon yang besar itu apa? Untuk istilahnya mensinergikan udara, ya enggak? Jadi terkesan kalau ada pohon besar itu pasti adem, ya enggak? Terkesan kalau ada pohon besar itu pasti bernapas lega. Makanya artinya apa? Paru-paru juga aman. Makanya kalau kita banyak tanam pohon di rumah, apalagi satu kalau yang kecil itu untuk pandangan mata, kedua kalau yang besar itu untuk menjaga paru-paru kita, dan juga istilahnya untuk meregenerasi sehingga pertumbuhan sel-sel kebaikan di dalam tubuh kita itu bagus. Jadi tidak ada lagi tuh pohon besar angker, ya enggak? Untuk pohon besar itu istilahnya khawatir, nggak usah khawatir takut jatuh atau segala macam. Pohon besar itu yang memiliki estetika, itu bisa dipotong cabangnya dan bisa dimodel. Banyak kok. Saat ini kalau kita jalan ke daerah-daerah perumahan-perumahan besar seperti Podomoro segala macam, pasti mereka menginginkan pohonan. Karena apa? Memang secara hukum alamnya gitu kan, hukum alamnya itu kalau ada dalam suatu komplek perumahan atau dalam suatu tempat kampung perumahan segala macam, itu minimal 40% penghijauan baru perumahan atau perkantoran. 40% minimal. Bagus-bagus lagi 60% kalau manusia pengen selamat, ya, selamat dari radikal bebas, selamat dari polusi udara. Karena polusi udara itu akan membuat radikal bebas, ya kan? Akan membuat radikal bebas. Dampaknya polusi udara itu akan membuat radikal bebas kehirup ke kita, ya enggak? Maka banyak bakteri, ya enggak? Banyak kimia yang masuk ke paru-paru kita. Maka umur manusia pun akan semakin pendek. Dan penyakit yang ditimbulkan tuh banyak. Ada kanker paru-paru, ada kanker darah, ya enggak? Ada juga stroke dan lain-lainnya. Makanya orang-orang dulu dia punya pohon besar di rumah, kemudian dia sering berteduh di situ. Karena apa? Karena itu untuk merefresh. Dan ini memang sudah menjadi orang-orang Belanda dulu. Jadi orang-orang Belanda dulu ketika ada di Indonesia, dia itu bahkan dia 70% penghijauan. Semua sepanjang jalan Pantura, sepanjang jalan wisata puncak, semua segala macam itu memang kota-kotanya di Jakarta semua terus 60% penghijauan. Karena apa? Mereka sadar mereka tidak mau mati karena radikal bebas. Ini adalah bicara tentang kelangsungan manusia hidup ke depan. Jadi kenapa IKN juga pindah ke sana? Karena apa? Karena memang di sana itu adalah
bisa memberikan kesehatan bagi manusia, dan juga tentunya akan memperpanjang usia manusia dan juga akan mempercerdas peradaban. Jadi pentingnya pohon itu, di samping dia memiliki nilai-nilai yang luar biasa tadi untuk kesehatan, dan juga banyak nilai-nilai yang istilahnya contoh istilahnya dulu Rasulullah SAW, ya nah, Nabi Muhammad SAW itu selalu bertafakur di bawah pohonan. Bahkan pohonnya aja sampai ribuan tahun masih ada. Ya enggak, kalau kita ke daerah Timur Tengah ada pohon Rasulullah itu sudah mencapai ribuan tahun. Tafakur Rasulullah ada di bawah pohon. Ya. Jadi pohon besar itu sebenarnya kalau kita mau tahu adalah pohon untuk kalau kita itu filtrasi, ya enggak, dari pernapasan dan juga meregenerasi sel-sel kita. Sama juga artinya apa di agama lain, misalkan di agama Buddha ada Jata Gautama atau Mahaguru segala macam. Untuk mencapai kesempurnaannya dia bertafakur atau bertapa di bawah pohon yang pohon Bodhi ini. Jadi yang saya beli ini juga sama jenisnya dengan pohon Bodhi, cuman ini adalah Bodhi kuda putih. Nah ini pohon-pohon ini apabila istilahnya dia di situ melakukan duduk di situ, maka itu tadi yang dilakukan semua istilahnya Mahaguru atau apa yang di dalam agama Hindu, dia mencapai kesempurnaan kesehatan tubuhnya, mentalitasnya, juga istilahnya beda dengan manusia yang lain yang mereka itu tidak melakukan itu. Makanya zaman sekarang nih masyarakat modern harus kita back to nature, harus kembali ke alam. Karena sifatnya apa? Bahwa istilahnya ini semua adalah alam, ya. Alam ini adalah istilahnya hayati. Alam hayati. Jadi kita hidup ini di alam hayati. Apa sih alam hayati itu? Ya, alam hayati itu adalah terdiri dari beberapa unsur. Satu, udara. Kedua, pohon-pohon yang hijau. Ketiga, air. Keempat, tanah. Itu unsur hayati. Sama dengan unsur manusia, ya enggak? Manusia itu istilahnya unsurnya juga hayati. Kita bernapas dengan udara. Nah, udara itu istilahnya bisa sehat apabila ada pohon yang sebagai untuk menetralisirnya. Nah, yang kedua juga kita minum dengan air. Makanya air itu juga diserap oleh tanah tentunya melalui, ya enggak, kalau kita minum air gunung rasanya gimana tuh? Enak, seger, ya enggak, pH-nya juga bagus, kadar logamnya nggak ada. Karena apa? Kalau di gunung banyak pohon, sehingga air yang diserap itu semuanya sudah dinetralisir oleh pohon. Maka yang meminum air itu akan tubuhnya akan sehat dan umurnya lebih panjang. Nah, kalau kita di Jakarta yang nyerap apaan? Aspal. Asap. Jadi yang kita minum belum lagi spiteng di mana-mana, ya enggak? Nah, itu jadi yang kita minum air spiteng, yang kita minum air belum ada resapannya dari konblok dan lain-lainnya. Makanya kalau di depan rumah kita ada pohon, minimal ada pohon, terus juga istilahnya ada taman, itu sama aja kita memberikan resapan air untuk yang kita minum. Nah, makanya yang saya bilang tadi bahwa pohon ini atau manusia ini sama unsurnya dengan alam ini, yaitu ada udara yang kita hirup, ada air yang kita minum, ada juga makanan-makanan yang ditanam di tanah yang kita makan. Makanya kalau manusia sakit, ya enggak, obatnya itu adalah dari alam, obatnya dari hayati. Kita nggak usah jauh-jauh, itu unsur kita tadi ada air, ada tanah, ada angin, ya enggak, ada istilahnya itu semua. Maka kalau kita sakit, carilah pohon-pohonan sebagai obat, ya enggak, carilah akar-akaran sebagai obat, ya enggak, carilah air yang bisa mengobati, carilah mata air yang bisa mengobati. Karena apa? Saya pernah ada pengalaman, saya punya sakit lambung, ya enggak, saya punya sakit perut, lambung. Nah, itu ketika saya naik ke gunung, di situ ada mata air. Nah, ketika saya minum, itu lambung saya sehat, bahkan sembuh. Nah, makanya ini adalah sebenarnya kalau kita kembali ke situ, kembali lagi kepada metodologi yang saat ini menjadi keresahan masyarakat. Kenapa saya bilang saat ini masyarakat resah? Karena apa? Krisis terhadap pengobatan. Kenapa saya bilang krisis terhadap pengobatan? Manusia zaman sekarang sudah bingung untuk mengobati penyakitnya. Diabetes tidak ada obatnya, stroke tidak ada obatnya, ya enggak?
semua jantung tidak ada obatnya. Karena apa? Karena mereka tidak kembali atau tidak back to nature. Yang sebenarnya obatnya adalah ada di lingkungan mereka, di hayati, yaitu ada tanaman, ada air, ya enggak? Ada akar-akaran. Itu sebenarnya obatnya dari situ, itu sudah Allah ciptakan dan juga di rumah mereka. Makanya kalau dulu rumah-rumah dulu tuh suka ada yang namanya apotik hidup. Ada tanaman banyak, ya enggak, obat-obatan, dan itu sudah diwarisi sejak ribuan tahun. Jadi masyarakat bukan berarti dulu nggak ada penyakit stroke, ada. Bukan berarti dulu nggak ada penyakit yang diabetes, ada. Semua ada penyakit zaman dulu, tapi bisa diminimalisir dengan tanaman-tanaman atau obat-obat yang ada di hayat itu. Jadi penyakit itu sebenarnya nenek moyang kita sudah menemukannya. Sama seperti pohon ancak kuda putih ini atau body tree ini yang saya bawa kemari dan saya taruh di rumah saya ini, yaitu salah satunya adalah sebagai pohon untuk kebaikan, ya enggak? Oh, katanya pohon bisa mendatangkan rezeki, apakah benar? Katanya pohon bisa membuat energi positif, apakah benar? Benar. Kalau pikiran Anda tenang, rezeki juga akan banyak. Coba ini rumah udah nggak ada pohonan, beringsang, udah panas segala macam, hawanya juga kita beringsatan. Tahu beringsatan nggak? Nah, kalau kata Betawi itu apa beringsatan? Pokoknya nggak, inilah panas hawanya, ribut mulu, ya nggak? Sama keluarga ribut mulu, anak sakit-sakitan, ya nggak? Terus juga ya semuanya itu ada aja. Jadi itu sebenarnya perlu ada yang namanya netralisir. Makanya pohon besar itu gunanya untuk apa? Untuk menstabilkan energi. Pohon-pohon kecil untuk apa? Untuk menstabilkan itu tadi pandangan kita. Jadi perlu orang barat, orang luar negeri itu sudah jauh memikirkan itu. Yang saya bilang, setiap kantor mereka pasti ada di samping laptopnya ada pohonan hijau. Apalagi sekarang konsep bangunan itu semuanya, konsep mall itu semuanya sudah garden. Jadi semuanya menggunakan konsep-konsep tropis. Pohon-pohon masuk, dibuatlah halaman yang tempat-tempat untuk wisatanya nongkrong atau apa dengan tanaman-tanaman itu. Itu good. Karena apa? Itu tadi yang saya bilang, kembalilah ke situ maka kita akan selamat. Ya enggak? Jadi nextnya ini kita tunggu kedatangan pohon kita nih. Ini pohonnya luar biasa, besar. Pokoknya pemirsa pengen tahu sejauh mana sih gedenya. Katanya terbesar di Indonesia, harganya sampai 450 juta. Ya nggak, dibawa dari dari Bima dibawa nyebrang laut, dibawa lagi ke Lombok, Lombok nyebrang laut, dibawa lagi ke. Jadi ini pohon ini sudah hijrah kemana-mana nih, sampai hari ini sampai di sini. Oh, ya, ada yang tanyain? Oke, next langsung kita prosesi untuk pengangkatan pohon yang akan kita tanam di sini. Oke guys, siap. Terima kasih. Terima kasih. Nomor 1 di Indonesia. Jadi sangat luar biasa sekali. Sabta mana? Ya. Sabta. Bang Sabta. Ini pengirimannya gimana dari sana? Wah, ini pengirimannya sangat luar biasa sekali. Ini pengirimannya ini dari Bima, ya, dari Bima, kemudian dari Bima langsung istilahnya dibawa ke Lombok. Nah, Lombok kita perbaiki lagi, kita rawat karantina dulu Lombok. Nah, dari Lombok kemudian kita bawa nyebrang lagi tuh ke sini. Jadi kalau kata nyebrang ini udah nyebrang udah dua pulau. Jadi kalau nyebrang ini udah 2 pulau. Ini pohonnya sudah datang. Ini saya bilang pohonnya raksasa. Oke guys. Nah itu tuh, itu yang bawa tuh dari Bima. Dari Bima Ya, tuh. sini. Coba sedikit sebentar. Dari Bima. Wow. Nah ini. Untuk biaya Pak? Hah? Biaya? Kalau biaya kita ngitungnya bingung kita. Udah banyak banget. Bang pulau segala macam. Kita bawa ini. Terus makan juga. Nah, terus 100 terus. Nah, ini drivernya nih yang bawa dari sono nih pakai Dari Bima. Dari Bima langsung. Lombok. Dari Lombok. Gimana tuh? Ya, jalannya Berapa lama? Berapa lama perjalanan dari Lombok ini? ya 2 hari, dari Banyuwangi 2 hari.
Terus dari berapa hari? 4 hari ya, 4 hari kan? 4 hari ya. Ada kendala? Alhamdulillah nggak ada, cuma macet-macet sedikit. Oh, tidak. Jadi waktu di Lombok, ini pohon kan diantar saya juga ke sana. Ini apa namanya, driver saya ini, di saat yang bawa ini, di sana mukanya masih putih. Nah, di perjalanan dia nggak kena matahari segala macem. Kayak mobil lu kenapa jadi begini? Nggak pernah gua sepuluh. Mana mandi nggak sempet. Jadi nggak sempat mandi segala macam ya nggak. Pokoknya Takut terima mandi. kasih banyak nih. Gue apa namanya diantar pohonnya kemana. Jadi kita udah apa namanya pohon ini sudah persiapan semua. Tinggal kita eksekusi nanti rencana pohon ini kita akan tarik. Begitu ditarik nanti kita taruh di bawah, langsung pelan-pelan estafet kita masukkan ke sana. Jadi yang dibilang apa namanya pohon kuda putih, mana sih pohon ancak kuda putih? Nah, kan tuh. Ini panjangnya kurang lebih 8 meter, ya 8 meter, 8 meter. Umur pohon ini tuh. Kalau umurnya itu pohon ini udah kisaran ratusan tahun. Jadi umurnya ini udah ratusan tahun sepuh. Hah? Sepuh ya. Operatornya mana Pak? Yang Ini anu siapa sih? Antren itu. Hah? Hah? Apa? Tenisi. Oh, Tenisi mana? Jangan pulang. Oh, ya. yang dimaksud ancak putih ini ya body tree, bodinya agak putih-putih gitu ya, batangnya ya. Ini dengan ancak putih ini kulitnya dia putih, terus juga memang dikata teksturnya dia halus. Beda ya kalau pohon beringin itu kan dia itu ini apa namanya hitam dan juga banyak akar terbangnya. Kalau ini ada akar terbang. Nah terus kalau yang apa namanya ini yang merah juga sama, dia jenisnya seperti ini. Kalau ini putih. Nah ini sebutnya dengan apa namanya ancak kuda putih atau bodi kuda putih. Jadi lumayan memang ini pohon ini sebenarnya juga banyak yang mau, cuma itu tadi karena rezekinya jodohnya sama saya, jadi pohon ini bisa ada di sini sampai ke Tangerang ini, ke rumah saya ini. Pendapat Bapak sendiri terkait dengan pohon besar ini lebih identik dengan hal-hal mistik, Mistis, terus misteri. begitu sarangnya demit. Ya, kalau ada yang bilang kalau pohon besar ini dia itu mistis, sarangnya demit, apa segala macam, itu sebenarnya nggak begitu. Kenapa demikian? Kalau banyak masyarakat bilang ini sarangnya demit atau segala macam, karena ini ya, karena manusia itu sifatnya itu apa namanya terhadap hal-hal yang besar itu masih belum terbiasa, ya nggak. Dan lagi juga memang pohon ini punya energitas yang luar biasa. Jadi ketika dekat pohon ini pasti kita akan merasakan sesuatu hal yang apa namanya yang nyaman di tubuh kita. Cuman rasa kenyamanan itu takut dengan tingginya. Nah itu tadi kenapa istilahnya dulu itu dibilang pohon ini demit segala macam, karena dulu orang-orang tua kita dulu untuk menjaga pohon itu dengan cara seperti itu. Supaya apa? Pohonnya tidak diganggu, supaya pohonnya tidak ditebang, gitu kan? Karena siapa yang kalau kita tanam pohon, siapa yang yang menjaga? Kan nggak ada. Apa ada sapam yang jagain pohon itu? Nggak ada kan? Apa ada siapa? Ya, jadi di cara menjaganya itu orang tua dulu bilang ini ada demitnya, ini ada setannya, gitu. Sama aja dengan kita kalau duduk di pintu, ya nggak? Awas, nanti bisulan. Padahal apa bisul, apa pengaruhnya bisul dengan Untuk dibantah. dengan bantal, bikin bantal. Jadi yang saya bilang tadi bahwa intinya apa? Kalau zaman dulu kan bilang begini, zaman dulu pohon pada bisa bicara. Nah, itu kan kalau ada pertanyaan, benarkah pohon bisa bicara dengan manusia? Saya bilang bisa, bahkan 100% bisa. Tapi analoginya bukan dia, pohon ini nggak menggunakan mulut, tapi menggunakan naluri. Jadi manusia punya naluri, pohon punya naluri. Makanya kita ini jangan apatis. Kita jangan apatis, artinya apa? Cobalah kita menyatu dengan alam.
cobalah kita dekat dengan alam, cobalah pohon ini kita pergauli, ya nggak? Artinya apa istilahnya? Ketika istilahnya kita dekat dengan pohon ini, maka yang terjadi adalah naluri kita bisa bicara di sini, dan pohon ini juga akan berbicara nalurinya kepada kita. Jadi kita jangan apatis merasa hidup kita ini dunia hanya kita seorang. Ya nggak, padahal banyak yang memberikan manfaat. Salah satunya tadi untuk kesehatan kita. Bayangkan Jakarta itu banyak pohon-pohon yang ditanam karena apa? Karena sudah mulai khawatir karena sekarang tingkat penyakit itu pernapasan ISPA luar biasa ini. Di Jakarta ini penyakit ISPA itu udah sampai 40%. Setiap hari ada orang kena ISPA dan setiap hari ada orang meninggal karena penyakit pernapasan yang diakibatkan oleh radikal bebas tadi, polusi udara, sehingga akhirnya apa? Terjadilah kanker paru, terjadilah TBC dan lain-lainnya. Ini yang saya bilang kalian sekarang ini, Indonesia saat ini darurat, ya nggak? Darurat tentang masalah penyakit pernapasan. Ya, jadi darurat penyakit pernapasan dan itu obatnya susah. Makanya kalau orang punya penyakit yang seperti itu, cobalah lari ke banyak pohonnya atau lari mengasingkan diri ke puncak atau kemana yang kadar oksigennya juga masih bagus. Sekarang kalau kita ukur kadar oksigen Jakarta, kita ukur kadar oksigen yang ada di Tangerang ini, yaitu tadi yang saya bilang tadi, kadar oksigennya malah lebih tinggi, ya nggak, istilahnya polusinya ketimbang udara segarnya. Makanya saya di Jakarta itu ditanam pohon itu untuk itu gunanya. Jadi artinya apa? Merasa pohon itu sangat bagus dan merasa pohon itu sangat penting. Pak, ini juga agak lain nih Pak, di saat orang-orang kaya seperti Bapak ini kan belinya pohon dengan harga yang wow banget, 450 juta. Nah, ini kan banyak yang flexing. Kenapa sih Pak harus menggelontorkan uang sebanyak itu? Oh iya, gini ya, ada yang disebut dengan pencinta pohon, ada yang disebut dengan penghobi pohon, ada yang disebut dengan istilahnya pohon itu cuma sekedar biasa saja. Jadi pencinta, penghobi itu tingkatannya beda. Kalau dia pencinta pohon, artinya apa? Dia seperti penjaga lingkungan hidup. Ya kan? Seperti saya nih, saya termasuk juga pencinta pohon. Saya menjaga lingkungan hidup. Makanya saya bilang tadi, saya menemukan pohon yang sudah terbakar di jalanan, seperti yang pohon randu tadi, saya menemukan dari gigit ulat itu, saya ambil, kemudian saya bawa ke rumah, dan kemudian saya rawatin dan ada pohonnya. Itu sampai nangis saya, pohon itu ketika berdiri, ularnya itu berjalan-jalan, ya enggak? Dan pohon itu sudah teriak-teriak. Saya lagi jalan di daerah Kerawang. Saya turun dari mobil, saya tanya ini siapa yang punya, saya bayar, saya bawa ke rumah, saya rawatin. Itu karena apa yang saya bilang tadi, pencinta pohon. Itu, dan tidak lama lagi ada pohon juga istilahnya dari Sumbawa yang saya akan bawa kemari, pohon itu terbakar habis. Udah tinggal 40% lah itu. Insya Allah saya akan bawa kemari, saya rawatin. Jadi bukan seperti saya beli pohon ratusan juta segala macam untuk flexing atau apa, ya enggak. Ya karena di samping saya pencinta pohon, saya juga penghobi pohon. Jadi kalau istilahnya pohon ini bisa harganya bisa sampai segitu, ya karena memang pohon tersebut sudah memiliki nilai-nilai unsur yang layak untuk dibeli dengan harga segitu. Satu, kelangkaan; kedua, nilai estetikanya; ketiga, pohon ini juga memiliki ornamen yang bagus. Makanya wajib manusia menghargai tentang keindahan. Keindahan itu tidak murah. Karena apa? Itu proses alami dan itu proses yang memang istilahnya Allah berikan untuk manusia, untuk bisa dinikmati. Beda dengan pohon yang tidak indah. Artinya tidak semua pohon indah, tapi yang memiliki dimensi yang syarat akan dia memulai nilai yang tinggi adalah pohon itu. Yang pohon yang indah itu.
ada barang lagi tadi jadi angkat ya. Udah ikhwan pakai. Kenapa tadi kucing? Jangan kucing kalau gitu. Kapan? Oh iya cus kak, nanti malam kita pengen tahu Ici. Ada si anjingnya. Oke, apa hari ini Oh, Kak, tadi bajunya, kan Kak? ikut Iya ada. Kostumnya Pipi ama. nggak kayak